Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Cecep Suparman. Judul renungan pada kesempatan ini adalah menghadapi binatang buas. 1 Korintus 15 ayat 32 dikatakan begini. 1 Korintus 15 ayat 32, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini Paulus mengatakan bahwa dia telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Nah, binatang buas yang dimaksud di sini bukan binatang buas secara hurufiah atau fisik binatang buas, tapi ini bentuk figuratif atau gambaran. Nah, kalau kita baca terjemahan sederhana Indonesia 2, itu sudah diterjemahkan istilah binatang buas. Dikatakan begini, terjemahan sederhana Indonesia untuk 1 Korintus 15 ayat 32, buat apa saya rela berjuang melawan orang-orang yang sangat ganas di Efesus? Kalau kita manusia hanya mati saja dan tidak pernah dihidupkan kembali, maka akan terjadilah seperti ini. Marilah kita memuaskan diri kita dengan makanan dan minuman, karena besok kita akan mati. Nah, ini luar biasa saudara ya. Statement dari Paulus ini luar biasa. Memang Paulus pernah mengalami ya secara fisik itu dikoyak-koyakan. Nah, kalau kita baca kisah para rasul yang memang mengisahkan tentang perjalanan atau ministry atau pelayanan Paulus, kita membaca di situ ya Paulus mengalami apa yang dia gambarkan ya, menghadapi binatang buas, artinya orang-orang yang ganas. Di kisah para rasul 16 ayat 22, Paulus pernah ditangkap karena dia mengusir roh jahat dari seorang hamba perempuan, yang dimana hamba perempuan itu bisa bertenung, sehingga melalui tenungnya itu si tuan pemilik hamba wanita ini mendapatkan penghasilan. Nah, ketika roh tenungnya diusir dari hamba ini, penghasilannya hilang. Akibatnya tuan pemilik hamba perempuan ini menyeret Paulus ke penjara dengan tuduhan sebagai pembuat keonaran. Nah, waktu mereka ini Paulus dan Silas mau dipenjara, di kisah para rasul 16 ayat 22 itu dikatakan begini. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Jadi memang secara fisik Paulus dan Silas ya, Paulus khususnya itu dikoyakkan pakaiannya, kemudian didera. Bukan hanya di situ, di kisah para rasul 23 ayat 10 itu juga dikatakan begini, maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka mengoyak-ngoyak Paulus. Jadi kepala penjara takut ya, Paulus itu dikoyak-koyak seperti serigala mengoyak-koyakan mangsanya. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Jadi Paulus menghadapi orang-orang yang ganas, yang siap menerkam seperti serigala ya. Ini luar biasa. Kalau kita baca juga di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, Paulus juga mengalami hal-hal yang mengerikan ya, seperti dia menghadapi binatang buas yang mau menerkam dan mengoyakkan dia ya. Gereja mula-mula juga para pengikut Kristus itu menghadapi sungguh-sungguh binatang buas di arena, di mana ditonton banyak orang ya, sebagai tontonan umum untuk mempertahankan iman mereka. Memang saudara sekalian ya, manusia itu dikatakan homo homini lupus ya. Ada sebuah karya namanya karya dari Plautus berjudul Asinaria, itu ditulis tahun 195 sebelum Masehi. 195 sebelum Masehi mengungkapkan istilah homo homini lupus, artinya manusia itu bisa menjadi serigala bagi sesamanya, menikam, memangsa sesamanya ya. Itu manusia saudara sekalian. Ketika jatuh dalam dosa, manusia itu ya nuraninya rusak ya, makin rusak sehingga tabiatnya atau perilakunya itu bisa seperti binatang. Makanya tidak heran saudara sekalian ya, ada manusia yang bisa membunuh begitu banyak orang seperti Hitler
itu membunuh 6 juta orang Yahudi. Itu sebuah fakta, saudara. Manusia seperti binatang, ya. Nah, saudara, orang percaya juga menghadapi binatang buas yang bisa mengoyakkan bukan hanya tubuhnya, tetapi iman percayanya bisa dikoyak-koyakan, ya. Dan saudara tahu nggak, ya, binatang buas itu bukan hanya di luar gereja, di dalam gereja ada orang yang punya sifat ganas, yang punya karakter yang bisa membunuh sesamanya. Ya, kita baca beberapa tahun lalu ada hamba Tuhan pendeta itu membunuh selingkuhannya dengan sadis, saudara. Itu dikerjakannya di pastori. Nah, saudara bisa Google, ya. Itu luar biasa. Bahkan ada juga gembala sidang yang harusnya melindungi dombanya, ya. Dombanya dalam hal ini apalagi domba kecil, yaitu anak sekolah minggu, itu malah dia lecehkan. Sampai akhirnya terungkap, diekspos di media. Sungguh mengerikan, saudara sekalian, ya. Seorang pemimpin gembala, ya, itu malah menghancurkan domba yang harusnya digembalakan. Nah, ini binatang buas yang luar biasa, ya. Nah, mungkin kita nggak dicabik-cabik secara fisik, atau kita nggak langsung menghadapi orang-orang ganas yang membunuh fisik kita. Tetapi ada orang-orang yang ganas yang bisa membunuh karakter kita, bahkan membunuh iman kita. Dengan apa? Dengan tindakan perilaku yang tidak terpuji, yang tidak menjadi teladan. Sehingga apa? Tidak sedikit orang Kristen, orang percaya akhirnya undur dari iman mereka. Karena apa? Menyaksikan, ya, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin yang perilakunya tidak bisa dicontoh, bahkan lebih buruk dari orang yang bukan hamba Tuhan. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang undur, saudara. Tetapi kita, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, jangan sampai kita undur, ya. Sebab apa? Setelah kita hidup di bumi ini, itu ada kehidupan di balik kubur. Makanya Paulus bilang begini, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan, minum, sebab besok kita mati. Kenyataannya ada kehidupan di balik kubur. Sehingga kalau kita menghadapi aniaya yang luar biasa, kita tetap harus bertahan. Meskipun kita diperlakukan semena-mena, kita harus tetap bertahan dengan iman kita. Sebab apa? Ada kehidupan di balik kubur. Ketika ada kehidupan di balik kubur, ingatlah ada penghakiman, ya. Makanya kalau orang benar, ya, nggak akan takut dengan penghakiman. Dia akan berdiri di hadapan anak Allah karena dia punya iman, dan imannya itu dikerjakan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Karena iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Nah, bagi kita yang percaya, di balik kematian kita ada kebangkitan. Ya, sebagaimana Kristus mati, kita juga akan mati, dan sebagaimana Kristus dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan dan akan hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Di 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan begini, tetapi yang benar ialah, ini yang benar, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, ya. Jadi Alkitab menjelaskan, bahkan fakta sejarah menjelaskan, Yesus menampakkan diri setelah kematiannya, dia bangkit, menampakkan diri selama 40 hari. Itu menunjukkan dia bangkit, saudara. Kemudian dia naik ke surga secara fisik, menunjukkan dia hidup. Makanya bagi kita yang percaya, kita juga akan hidup, ya. Kalau kita mati, kita akan dibangkitkan, kita akan hidup secara fisik untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita mengerti seperti ini, meskipun kita menghadapi binatang buas, orang-orang yang ganas di sekeliling kita, bahkan di gereja yang seharusnya orang-orang yang melindungi kita, kita nggak takut lagi, saudara sekalian. Sebab apa? Ada penghakiman setelah kematian, dan kita akan dibangkitkan kalau kita tetap bertahan dalam iman kita kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang diberkati, silakan saudara mensubscribe kalau saudara belum. Kemudian tekan atau aktifkan lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya memasukkan firman Tuhan di dalam YouTube channel saya, saudara bisa diberitahu. Kemudian bagikan kepada orang lain, sehingga banyak orang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.